Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiliana Nabila, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Kali ini saya akan membahas tentang dinasti Arab pada abad pertengahan. Peradaban Islam memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Dikutip dari buku Sejarah Perkembangan Peradaban Islam, karya Profesor Dr. Haji Syamsuddin Nasution, MAG. Sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Apa saja? Yang pertama yakni periode klasik, yakni sejak tahun 650 hingga 1258 Masehi. Lebih tepatnya sejak kepemimpinan dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang kedua yaitu periode pertengahan, pada tahun 1250 hingga tahun 1800 Masehi. Periode ini yang nantinya akan kita bahas. Dan terakhir yaitu periode modern. Periode ini sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Oke, berbicara tentang periode modern. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan Islam, ekspansi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi telah membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir. Tokoh-tokohnya menyadari dunia Islam tengah berada dalam kelemahan dan kemunduran. Di pihak lain, Barat tengah dalam kemajuan yang dapat mengancam dunia Islam. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power. Selanjutnya timbullah pemikiran dan pembaharuan dalam Islam tentang bagaimana caranya membuat Islam maju sebagaimana yang terjadi di zaman klasik. Next, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita akan bahas tentang dinasti Arab abad pertengahan. Nah, kita akan bahas secara umum saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih ciri-ciri abad pertengahan ini jika dibandingkan dengan abad era klasik dan modern. Ciri-ciri abad pertengahan ini diantaranya adalah: pertama, era penyebaran global masyarakat Islam. Islam jadi agama masyarakat Asia Tengah dan Balkan. Jadi, seiring perkembangan zaman, Islam mulai menyebar ke luar daerah Arab. Nah, pada era ini, di abad pertengahan ini, Islam jadi agama mayoritas di daerah Asia Tengah dan daerah Balkan. Ciri yang kedua adalah interaksi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat setempat. Jadi, ini ya seperti akulturasi atau asimilasi antara nilai agama Islam itu sendiri dengan nilai kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Pada abad pertengahan, di antara banyak dinasti-dinasti Arab yang tersebar di dunia, ada 4 dinasti yang menonjolkan kebangsaannya yang benar-benar kuat dan berpengaruh. Dapat dilihat di sini. Pertama, ada dinasti Mamluk, dinasti yang berpusat di Mesir pada tahun 1250 hingga tahun 1517 Masehi. Kemudian, ada dinasti Utsmani. Dinasti yang berpusat di Turki ini ada sejak tahun 1281 hingga tahun 1222 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti terlama dalam kepemimpinannya. Selanjutnya ada dinasti Safawiyah. Dinasti ini berpusat di Persia sejak tahun 1501 hingga tahun 1332 Masehi. Terakhir adalah dinasti Mughal. Dinasti yang berpusat di India ini sejak tahun 1526 hingga tahun 1858 Masehi. Nah, membahas tentang abad pertengahan Islam pada kurun waktu 1250 Masehi hingga 1500 Masehi sering disebut sebagai era kemunduran peradaban umat Islam. Masa tersebut ditandai dengan runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah dan berbagai serangan kekuatan asing. Periode yang ditandai dengan jatuhnya Baghdad, di mana kota tersebut dirampas dan dihancurkan oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Memang benar adanya, tapi pasukan Mongol berhasil dikalahkan oleh pasukan dari dinasti Mamluk di kurun waktu tersebut. Jadi ceritanya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan
Hulagukan, cucu dari Genghis Khan yang berasal dari Tolui, merangsek ke Baghdad, tempat basis kekhalifahan Abbasiyah. Selain membantai 50.000 orang, mereka juga menghancurkan istana, perpustakaan, taman-taman indah, gedung-gedung megah, dan bangunan-bangunan yang merupakan pilar kejayaan kebudayaan Islam di abad pertengahan. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah membantai dan menyerah Syria dan menuju ke wilayah lebih barat, pasukan mereka berhasil dihadang oleh pasukan tempur dari dinasti Mamluk. Pada tahun 1260 Masehi, kedua pasukan ini bertemu dan bertempur di Palestina, lebih tepatnya di lembah Ain Jalut. Maka dari itu, pertempuran ini dinamakan pertempuran Ain Jalut. Pada tahun 1261 Masehi, di bawah kepemimpinan Sultan Baybars, berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan dari Mongol itu. Pada titik ini, dinasti Mamluk mendapat prestis yang cukup tinggi dan amat diperhitungkan dalam bidang politik dan kekuatan negara. Next, info lain tentang periode pertengahan ini adalah, yaitu periode ini terbagi menjadi dua masa. Pertama adalah masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Nah, kenapa ada kemunduran 1? Ada satunya karena ada duanya. Oke, masa kemunduran 1 yaitu adalah masa di mana desentralisasi dan desintegrasi meningkat. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, sedangkan desintegrasi ini adalah keadaan yang tidak bersatu padu, yang menghilangnya keutuhan atau persatuan hingga serta menyebabkan perpecahan. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa ketika desentralisasi dan desintegrasi meningkat, maka rasa keutuhan dan kesatuan antara umat Islam itu kurang, sehingga menyebabkan kemunduran. Kemudian lalu untuk masa 3 kerajaan besar ini, 3 ini adalah Turki Utsmani, Kerajaan Mughal di India tadi, dan Kerajaan Safawiyah di Persia. Nah, 3 ini yang lebih besar daripada dinasti Mamluk. Nah, masa ketika kerajaan Islam terdiri dari fase kemajuan dan fase kemunduran. Jadi masa 3 kerajaan Islam, masa 3 kerajaan besar ini dibagi menjadi 2 lagi, ya, yaitu fase kemajuan, yakni sejak tahun 1500 hingga tahun 1700 Masehi, dan fase kemunduran sejak tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Nah, next pembahasan yaitu tentang fase kemajuan yang ada di abad pertengahan. Nah, sebenarnya banyak kemajuan yang ada, meskipun nggak sebanyak yang di era sebelumnya. Tapi saya akan bahas mengambil sampel di bidang pendidikan. Di antaranya yaitu, sebelumnya seperti yang kita telah ketahui, di masa kemunduran itu kan ketika Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Mongol, itu termasuk penghancuran perpustakaan, di mana Abbasiyah waktu itu adalah pusat pendidikan, ya kan? Jadi kegiatan ilmu yang pada masa Abbasiyah pusat di kota-kota Baghdad, Bukhara, Naisabur, Rai, Cordova, Sevilla. Nah, ketika kota-kota tersebut hancur, maka kegiatan ilmu berpindah ke kota-kota Kairo, Iskandaria, Ushud, Fayun, Damaskus, Hims, Halb, dan kota lain di Mesir dan di Syam. Jadi kegiatan pendidikan dipindah sehingga terselamatkan. Nah, dalam masa ini mulai matang ilmu umron atau sosiologi dan filsafat tarikh, dengan munculnya Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai kitab pertama dalam bidang ini. Juga mulai disempurnakan penyusunan ilmu politik, ilmu tata usaha, ilmu perangan, ilmu kritik sejarah. Juga ada ilmu lain sebenarnya, ya. Ada astronomi, geografi, banyak. Nah, kemudian pada masa ini sekolah-sekolah yang teratur tumbuh subur, terutama di Mesir dan Syam. Dan yang menjadi pusatnya adalah Kairo dan Damaskus. Jadi banyak pembangunan sekolah-sekolah sehingga meningkatkan sistem pendidikan seperti itu. Juga hal ini mendukung untuk lahirnya para ulama-ulama, ya, para penemu-penemu seperti itu.
Pembangunan sekolah pertama adalah Sultan Nuruddin Zangki yang kemudian diikuti oleh para raja dan sultan sudahnya. Berdirilah berbagai corak sekolah, baik karena perbedaan mazhab ataupun karena kekhususan ilmu. Ada sekolah untuk ilmu tafsir dan hadis, ada sekolah untuk fikih, berbagai mazhab, ada sekolah untuk ilmu tib dan filsafat, tib ini kedokteran, ada sekolah untuk ilmu riyadiyat, ilmu pasti, ilmu musik, dan ilmu eksakta lainnya. Nah, dari sekolah ini keluarlah para ulama dan sarjana yang jumlahnya banyak. Kecuali banyaknya sekolah, zaman ini istimewa dengan lahirnya Mausu'at dan Majmu'at. Mausu'at dan Majmu'at ini adalah buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah, seperti ensiklopedia, seperti itu. Oke, berbicara tentang kemajuan, pastinya juga ada kemunduran. Seperti yang telah kita singgung tadi di awal, bahwa kemunduran di era abad pertengahan ini ada dua. Yang tadi pertama awal, terus ada kemajuan, dan akhirnya kemunduran lagi. Nah, apa saja penyebab kemunduran ini? Nah, secara umum, sebab-sebab kemunduran kedua di era abad pertengahan ini adalah, pertama adalah tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Jadi tentu ya, wilayahnya semakin meluas, wilayah kekuasaan Islam, tetapi para pemimpin pada waktu itu kurang bisa menjaga dengan baik wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kedua adalah penduduknya sangat heterogen, ya. Otomatis ketika wilayah luas, maka penduduknya pun bermacam sifat, karakter, latar belakang, nah, sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Nah, inilah yang menjadi ini ya sebab hubungan antara tadi penyebab yang pertama dan penyebab kedua. Selanjutnya sebab keempat adalah krisis ekonomi. Lalu yang kelima, dekadensi moral yang tidak terkendali karena lebih mementingkan jabatan pada waktu itu sehingga moralnya kurang. Sebab keenam adalah apatis dan stagnasi dalam dunia iptek. Stagnan, jadi mereka kurang kurang open minded mungkin ya, seperti itu, kurang maju lah. Nah, dan ketujuh adalah konflik antar kerajaan Islam. Jelas ketika sesama saudara saja berkonflik, bagaimana kita akan menyatu dan maju. Nah, seperti itu. Baik, itu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.